Salah satu contoh aplikasi penginderaan jarak jauh dari bidang kehutanan adalah drone. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Awalnya, UAV merupakan pesawat yang dikendalikan jarak jauh, namun sistem otomatis kini mulai banyak diterapkan. Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang industri, bisnis, dan logistik. Dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti pengawasan infrastruktur, pengiriman paket barang, pemadaman kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah industri. Seperti bentang alam perladangan berpindah, dan bentang alam hutan, atau tempat dengan fragmentasi habitat dan plot-plot pertanian kecil yang intens. Di banyak sistem pertanian, pepohonan di lahan pertanian sering terlihat sebagai tanaman pagar, tetapi bagi masyarakat Dayak, misalnya di Kalimantan, merupakan perpaduan rumit antara rumputan, kebun campuran, kebun karet, dan hutan. Sebagaimana besar satelit tidak dapat membuat pembedaan karena resolusi 10 hingga 30 meter. Tetapi dengan drone, kita dapat memetakan pola-pola kecil bentang alam dengan baik. Dengan menggunakan satelit pula, kita juga dapat melihat resolusi yang lebih tinggi, tetapi sangat mahal dan seringkali sangat sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua ada LAPAN. LAPAN merupakan Deputi Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang akan bekerja sama pada penyediaan di dalam bidang kehutanan. Kerjasama ini adalah kerjasama dalam penyediaan dan pemanfaatan hasil penginderaan jauh untuk mendukung pengembangan sistem deteksi kejahatan lingkungan, tumbuhan, dan satwa yang dilindungi. Hasil penginderaan jauh yang dilakukan LAPAN menghasilkan citra dengan resolusi yang sangat tinggi. Dengan demikian, melalui citra tersebut memungkinkan dilakukannya deteksi kejahatan lingkungan secara aktual, khususnya deteksi lokasi atau koordinat di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada BIG atau Badan Informasi Geospasial. Untuk memperoleh data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, dibagi pakaikan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan lingkungan. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan, penyebarluasan, serta penggunaan informasi geospasial tematik hidup dan kehutanan. Ini sangat berguna dalam bidang kehutanan. Penginderaan jauh di bidang kehutanan yang terakhir adalah SIG atau Sistem Informasi Geografi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Geographic Information System atau GIS. Adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi ini dalam bidang kehutanan dapat dilakukan sebagaimana perencanaan pengangkutan hasil tebangan untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Dan dalam hal ini perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembekalan logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa peta dengan model teknis dan model finansial. Selanjutnya dapat digunakan sebagai tata guna hutan
Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria skor yang ada, dengan nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu, dengan GIS, peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana dengan luasnya yang mempunyai skor gabungan sama besar atau lebih besar dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu hutan lindung. Selanjutnya akan dilakukan untuk monitoring dan pengawasan dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru. Maka dengan menggunakan GIS dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan tersebut. Itu adalah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Makasih.